Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan tentang ciri-ciri terkena ilmu santet atau sihir. Nah, sebagian masyarakat masih meyakini bahwa ilmu santet dan sihir itu masih ada sampai sekarang. Bahkan dari mereka melakukan beberapa upaya agar keluarga besar di rumah aman dan terhindar dari hal-hal santet tersebut. Secara garis besar, santet atau sihir merupakan upaya orang lain untuk mencelakai seseorang dari jarak jauh. Untuk mencelakai biasanya mereka menggunakan media gaib tertentu, misalkan bangsa jin atau benda-benda yang aneh. Dalam masyarakat, biasanya orang yang sering melakukan hal tersebut disebut adalah dukun. Seorang dukun biasanya melakukan berbagai cara untuk mencelakai targetnya dari jarak jauh dengan cara-cara tertentu. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi keselamatan dari berbagai hal-hal buruk seperti santet dan sihir. Jika berbicara soal ilmu gaib, ternyata rumah yang ditempati juga rawan disinggahi santet dan sihir. Oleh karenanya, orang yang bermukim di situ akan menjadi target apabila rumah diindikasi terdapat santet. Oleh karenanya, kita harus benar-benar waspada. Yang pertama, tanda-tanda munculnya santet di rumah kita adalah muncul hewan yang mengganggu. Salah satu ciri rumah terkena santet adalah munculnya beberapa hewan yang berbahaya, diantaranya kelabang, tikus, ular, dan lain-lain. Dengan munculnya hewan berbahaya di rumah diyakini bisa jadi perantara munculnya santet atau teluk di rumah kita. Yang kedua, rumah terasa panas atau aura di dalam rumah terasa sangat panas. Apabila area rumah tiba-tiba terasa panas sedangkan suhu di sekeliling dingin, maka hal tersebut bisa jadi hal gaib akan datang atau santet atau teluh akan datang. Yang ketiga adalah rumah tampak menyeramkan. Santet mempunyai hubungan dengan makhluk halus seperti jin dan setan. Maka jika rumah terasa menyeramkan meski di siang hari, maka itu bisa menjadi pertanda ada santet di dalam rumah kita. Yang keempat adalah tumbuh tanaman liar. Rumah yang terkena santet berikutnya mempunyai ciri-ciri sering ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Meski sudah dibersihkan, terkadang tumbuhan tersebut cepat tumbuh lagi dan mengganggu keindahan rumah. Yang kelima adalah terdapat bubuk tanah. Apabila di sekitar rumah terdapat bubuk tanah padahal di sekitar tidak ada tanah, maka itu bisa jadi pertanda adalah santet. Bisa jadi itu adalah tanah kuburan, karena biasanya santet atau teluh memakai media tanah kuburan. Oleh karenanya itu, jika tiba-tiba ada tanah di dalam rumah, lebih baik agar makin waspada. Yang keenam, air meluber. Apabila ada air meluber secara tiba-tiba sedangkan tidak ada kebocoran, maka hal itu diindikasi terkena santet di dalam rumah. Yang ketujuh, terdengar ledakan di atap rumah. Nah, rumah yang terkena santet, ciri-ciri lainnya adalah ledakan secara tiba-tiba di atas rumah padahal tidak ada petasan atau hal apapun. Yang kedelapan adalah rumah selalu kotor. Apabila rumah selalu kotor meski sudah dibersihkan, maka hal tersebut diyakini terkena santet. Karena ilmu santet sendiri mempunyai hubungan kuat dengan ilmu hitam yang mana selalu dimaknai kotor. Yang kesembilan ada kilat cahaya di atas rumah. Santet biasanya dikirim pada malam hari. Oleh sebab itu, terkadang di sekitaran rumah tiba-tiba ada cahaya putih maupun merah masuk di dalam rumah. Jika ada seperti hal-hal tersebut, maka penghuni rumah akan selalu waspada dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa
agar dijauhkan hal-hal gaib seperti sandat atau sihir. Nah, itulah beberapa ciri-ciri rumah yang terkena sandat atau sihir. Untuk kembali ke keyakinan masing-masing percaya atau tidaknya ya, kita kembali lagi dengan Allah. Oke, terima kasih. Itulah sedikit cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.